Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuri Kikasari. Saya adalah guru di SMKN Darussalam, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo, program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi pengukuran menggunakan laboratorium virtual Amrita Online Labs. Untuk selengkapnya, berikut adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kita akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, kalau masuk semua. Nah, sekarang apakah semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Tika ingin mengetahui pemahaman awal sampean mengenai materi pada pertemuan minggu sebelumnya atau pertemuan minggu lalu. Nah, masih ingatkah kalian materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi besaran fisis dan satuannya. Nah, kemudian besaran fisis dan satuannya itu ada berapa? Atau apa saja? Oke, coba Bu Tika mau dengar salah satu aja yang ngomong. Coba ketua kelas Tino disebutkan lagi. Besaran itu ada besaran apa? Besaran ini dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Ya, terus? Satuannya ada satuan baku dan tidak baku. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk satuannya ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian coba sekarang disebutkan contohnya besaran pokok itu apa saja, contohnya besaran turunan itu apa saja. Kalau masih ingat besaran pokok itu kan ada 7. Coba disebutkan satu-satu yang bisa angkat tangan. Oh iya Siska? Contoh besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Panjang dan waktu. Kemudian yang lainnya? Ya di? Masa suhu. Masa dan suhu. Selanjutnya? Ya Raju? Kuat arus. Kuat arus. Berarti kurang 2. Yang 2 apa? Ya Rian? Jumlah mol dan intensitas cahaya. Jumlah mol dan intensitas cahaya. Diingat besaran pokok itu ada 7. Kemudian untuk besaran turunan ada apa saja contohnya? Yaitu Ya, luas, Dwi. volume, kecepatan. Luas, volume, kecepatan, dan masih banyak lagi. Gaya, usaha, itu juga termasuk besaran turunan. Nah, kemudian kita untuk mempelajari hari ini masih terkait dengan besaran fisis dan satuannya. Bu Tika punya 3 gambar. Nah, di sini ada gambar 1 yang atas, kemudian ada gambar 2 yang tengah, dan gambar 3 yang bawah. Nah, coba dari ketiga gambar tersebut, kegiatan apa yang sedang dilakukan orang-orang yang ada pada gambar? Ada yang bisa menjawab?
Gambar 1 sedang melakukan pengukuran untuk menjahit baju. Oke. Gambar 2 sedang menimbang buah. Ya. Gambar 3 sedang menghitung berapa waktu yang ditempuh pelari. Berapa waktu yang ditempuh pelari? Jadi gambar 1 sedang mengukur baju, gambar 2 sedang menimbang buah, gambar 3 mengukur waktu si pelari. Berarti mereka sedang melakukan apa? Pengukuran. Nah, kemudian apa yang dimaksud pengukuran kalau begitu? Ya, Lika? Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Nah, contohnya misalkan gambar yang pertama ya. Jadi besaran yang dibandingkan yaitu panjang atau lebarnya pinggangnya Pak Jokowi dengan meteran yang digunakan untuk mengukur pinggangnya Pak Jokowi. Maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya pengukuran besaran fisis apa saja yang ada pada gambar. Ya, Rio? Panjang, masa, dan waktu. Panjang, masa, dan waktu. Oke, mulai dari atas panjang, yang tengah pengukuran masa, yang bawah pengukuran waktu. Kemudian alat ukur apa yang digunakan? Ya, ada Meteran, neraca analog, dan stopwatch. meteran untuk gambar 1, neraca analog untuk gambar 2. Kemudian yang ketiga pakai stopwatch. Nah, untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah memahami pemahaman awal atau pengetahuan awal terkait pengukuran, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai pengukuran. Mengapa kita perlu belajar pengukuran? Karena pengukuran itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sampean. Yang pertama, pengukuran berguna untuk membandingkan satuan dan besaran yang baku. Yang kedua, mengetahui ukuran suatu benda. Yang ketiga, dapat mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian dalam pembelajaran hari ini, Bu Tika juga akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan sampean. Yang ketiga, pengetahuan keterampilan. Jadi Bu Tika harap sampean harus aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Siap? Oke, siap. Kemudian tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita capai dalam pelajaran hari ini? Yang pertama, sampean diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis alat ukur beserta manfaatnya dengan percaya diri. Yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan sampean dapat membedakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Yang ketiga, diharapkan sampean dapat menentukan hasil pengukuran benda menggunakan jangka sorong dan mikrometer screw. Untuk keterampilan prosesnya nanti melalui percobaan, melalui simulasi, sampean diharapkan dapat melakukan pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur yang tepat. Yang kedua, melalui LKPD diharapkan sampean dapat menyajikan hasil pengukuran tersebut di dalam LKPD. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bu Tika ada tes. Soalnya hanya 5 banyak. Fungsinya apa? Untuk mengetahui pemahaman awal sampean terkait pengukuran ya. Saya bagi dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Langsung di kertas ini. Di baliknya boleh atau di sampingnya juga boleh. Bisa dikerjakan mulai sekarang, waktunya 5 menit. Yang sudah bisa ditemukan. Sudah semua ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi hari ini terkait pengukuran. Sebelumnya Bu Tika punya video yang harus sampean saksikan. Coba kalian amati video berikut. Kalau mau beli baru, oh iya di online ada ya. Coba deh syaratnya apa? Oh, harus tahu diameter dalam. Berarti harus berukur dulu ya.
Senstar. Ya kurang teliti. Oh iya, ngomong-ngomong, dalamnya berapa ya? Kalau dulu pakai mistar dari luar, oh iya, ternyata ada cekungannya di dalam, di bawahnya. Berarti kalau berarti dimasukkan mistarnya. Nggak cukup, berarti hitungnya gimana ya? Ada tugas. Iya. Nah, suruh ukur imbalan ini. Nah, aku tuh udah dari tadi tuh nggak bisa. Kamu ukur pakai apa? Mistar. Ya ampun, mistar itu bukan untuk ukur ketebalan, Adek. Nah, dari video tadi sudah jelas kan maksud yang disampaikan dalam video? Ya. Nah, dari video tersebut Bu Tika punya 3 pertanyaan pemantik namanya. Nah, ini untuk membuat sampean memikirkan kira-kira masalah apa saja yang ada dalam video. Yang pertama yaitu bagaimana jika orang tersebut tetap mengukur benda di dalam video menggunakan penggaris. Ya, Nabila? Hasilnya kurang teliti menurut Nabila, apakah benar? Selanjutnya, mengapa orang tersebut kesulitan mengukur diameter cincin, kedalaman kaleng, dan ketebalan papan hujan dengan menggunakan penggaris? Ada yang tahu? Ya, Tina? Penggaris bukan merupakan alat yang sesuai untuk mengukur diameter cincin, kedalaman kaleng maupun ketebalan papan hujan. Ya, menurut Tina, penggaris itu bukan alat ukur yang sesuai untuk mengukur benda-benda di dalam video. Kemudian selanjutnya, lalu alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur benda-benda tersebut? Ya, Siska? Jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong dan mikrometer skrup, apakah benar? Oke, jawaban ketiga teman sampean saya tampung dulu. Nah, untuk membuktikan jawaban teman-teman kalian tadi benar atau tidaknya, sekarang kalian berdiskusi kelompok dengan kelompok yang sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, Siska, Tina, Lita, Rizky, dan Raju bisa berkumpul dengan kelompoknya sekarang. Kemudian kelompok 2 ada Dia, Dwi, Rio, Fadli, dan Ardi bisa berkumpul dengan kelompoknya sekarang. Untuk kelompok 3, Adela, Najwa, Nabila, Rian, dan Tino bisa berhadapan-hadapan karena akan berdiskusi kelompok. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam video tadi dan membantu penjelasan yang ketika punya lembar kerja peserta didik terkait pengukuran atau namanya LKPD pengukuran. Jadi nanti sampean diskusikan dengan kelompoknya masing-masing terkait masalah yang ada dalam video dan selesaikan soal-soal atau permasalahan yang ada pada materi pengukurannya. Bisa dibuka LKPD-nya sambil dibaca-baca, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditanyakan nanti. Nah, untuk kegiatannya di dalam LKPD ada kegiatan 1. Kegiatan 1 sampean disuruh apa ini? Disuruh menyebutkan alat ukur ini namanya apa, fungsinya apa, dan besaran yang diukur kira-kira apa. Kemudian di kegiatan berikutnya itu ada sama disuruh mengelompokkan alat ukur baku dan tidak baku. Kemudian ada pertanyaan 2 di bawahnya. Untuk kegiatan ketiga sama melakukan percobaan di simulasi yang sudah ada di laptop depannya sampean, ya. Langkah-langkahnya sudah ada. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Urutannya sudah urus. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Berarti nanti sampai pukul yang satunya isi yang bagian ini. Ya. Ini hari ini. Ini harusnya
kuning. Disebutkan nama alat ukurnya apa saja. Bisa buka virtualannya. Sudah selesai semuanya untuk kelompok 1, 2, dan 3? Sudah. Kalau gitu, sekarang lanjut untuk menyajikan hasilnya atau presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang mewakili bisa berdiri. Dari kelompok 1 mau membacakan termometer 1. Nama alat ukur yang pertama itu termometer, berfungsi untuk mengukur suhu badan. Besaran yang diukur itu suhu. Nomor 2, nama alat ukurnya itu penggaris. Fungsinya mengukur panjang. Besaran yang diukur itu juga panjang. Nomor 3, mikrometer skop. Fungsinya mengukur ketebalan. Besaran yang diukur itu juga panjang. Nomor 4, jangka sorong. Fungsinya mengukur kedalaman dan besaran yang diukur juga itu panjang. Nomor 5, rotometer. Fungsinya memperpanjang. Besaran yang diukur juga panjang. Nomor 10, dewa. Mengukur panjang dan besaran yang diukur itu juga panjang. Nomor 11, kaca analog. Fungsinya mengukur berat benda. Besaran yang diukur itu massa. Nomor 12, siku. Fungsinya mengukur panjang. Besaran yang diukur itu juga panjang. Oke, ada yang ditanyakan dari presentasi yang sudah disampaikan dari kelompok 1? Mungkin ada yang tanya untuk kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, Fadli? Oke, berdiri. Menurut kelompok kalian, antara jangka sorong. Ya, tanyanya ke kelompok 1 untuk kelompok 3. Ya. Menurut kalian antara jangka sorong dan mikrometer cukup lebih mana? Menurut kami antara jangka sorong dan mikrometer skop lebih teliti mikrometer skop karena memiliki tingkat ketelitian 10 kali lipat dari jangka sorong. Bagaimana Fadli? Menurut kelompok 1 itu lebih teliti mikrometer skop karena memiliki tingkat ketelitian 10 kali lipat jangka sorong. Sudahkah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah, oke. Ada pertanyaan lain dari kelompok 3 mungkin? Kalau nggak ada, dilanjutkan untuk presentasi kelompok 2 yang mewakili bisa berdiri. Nama saya Dia, saya mewakili kelompok 2. Alat ukur baku, termometer, penggaris, mikrometer, dan kompas. Alat ukur tidak baku, depa, dan siku.
Berdasarkan analisis, apa perbedaan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku? Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki satuan dan angka yang tepat. Jelaskan apakah yang dimaksud pengukuran dengan satuan baku dan dengan satuan tidak baku. Pengukuran dengan satuan baku adalah pengukuran yang menggunakan satuan standar tetap. Sedangkan pengukuran dengan satuan tidak baku adalah pengukuran menggunakan satuan yang tidak dapat dijadikan suatu acuan. Oke, masuk untuk kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3 ya, Najwa? Untuk mengukur diameter dan diameter luar sebuah benda, menggunakan alat ukur apa yang paling tepat? Ya, silakan dijawab kelompok 1 kalau sudah punya jawaban. Jika untuk mengukur diameter luar benda bisa menggunakan mikrometer, skrup ataupun jangka sorong. Tetapi jika untuk mengukur diameter dalam benda lebih tepat menggunakan jangka sorong. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana, Najwa? Sudah? Kalau sudah, bisa dilanjutkan untuk presentasi hasil diskusinya dari kelompok 3. Perwakilannya bisa berdiri. Nama saya Minor dari kelompok 3. Dari hasil berdasarkan data di atas, bagian sudah apa saja yang dapat diukur oleh jangka sorong, diameter dalam, diameter luas, kedalaman, ketebalan, dan macam. Menurut kelompok kalian, apakah mikrometer itu bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah dunia? Tidak bisa karena tidak ada alat yang dapat mengapit seperti rahang di jangka sorong. Menurut kelompok kalian, lebih teliti mana pengukuran dengan jangka sorong atau mikrometer skrup? Lebih teliti mikrometer skrup karena tingkat ketelitiannya 10 kali lipat jangka sorong. Ya, dari yang disampaikan Tino mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1. Dari sini. Bagaimana tahapan dalam melakukan pengukuran? Ya, bagaimana tahapan dalam melakukan pengukuran? Pilih alat ukur yang sesuai. Lakukan pengecekan akurasi alat ukur. Posisi mengaman harus sejajar dengan alat ukur yang dibaca. Oke, jangan lupa kalau mau melakukan pengukuran harus tentukan alat ukur yang sesuai. Kemudian lakukan akurasi dan yang terakhir posisi mata pengamat harus sejajar dengan benda yang diamati atau skalanya. Oke, itu tadi dari presentasi ketiga kelompok. Beri applause untuk kelompok 1 dan 2 dan 3 karena sudah berani tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Bu Tika beri penguatan agar semuanya dalam satu pemahaman konsep yang sama. Pengukuran itu diartikan sebagai membandingkan suatu besaran sejenis dengan yang dijadikan acuan. Kemudian untuk alat ukur itu ada alat ukur baku dan tidak baku. Kalau berdasarkan yang saya kerjakan tadi, yang dinamakan alat ukur baku itu yang punya titik acuan tetap, jadi tidak berubah-ubah. Misalkan kalau di kegiatan 1 ya berarti gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, kecuali yang gambar nomor berapa yang tidak baku? 10 sama 12. Itu merupakan alat ukur yang tidak baku. Mengapa? Karena misalkan sama mengukur meja ya. Yang ukur misalkan Tino pakai jengkalnya Tino dengan pakai jengkalnya Rizky. Kira-kira hasilnya panjangnya meja berupa jumlah jengkalnya itu sama apa tidak? Itu yang dinamakan sebagai alat ukur tidak baku. Nah, kalau alat ukur baku misalkan mau ukur pakai penggaris, yang ukur maupun Tino maupun Rizky pakai penggaris yang sama, tetap hasilnya akan sama. Itu jadi perbedaan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kemudian alat ukur sendiri untuk besaran pokok itu ada penggaris atau mistar, kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1 juga. Kemudian dari sama-sama pengukur panjang ya, mistar, kemudian meteran, mikrometer skrup, jangka sorong. Tapi yang paling teliti adalah dia yang punya skala ketelitian paling kecil, yaitu miliknya mikrometer skrup, yaitu 0,01 mm. Maka mikrometer skrup adalah alat ukur yang panjang yang paling teliti. Kemudian untuk neraca ini alat ukur apa? Berat atau massa.
Kemudian stopwatch alat ukur waktu. Kemudian termometer alat ukur suhu. Ampermeter alat ukur, tahu? Ampere itu satuan apa? Kuat arus. Nah, alat ukur besaran ada speedometer yang di sepeda, kemudian juga ada voltmeter. Ini sama-sama disebut besaran turunan. Nah, ada yang ditanyakan dari hasil pembelajaran hari ini? Tidak, semua sudah jelas. Karena sudah jelas, Bu Tika akan memberikan post test atau tes di akhir. Tadi kan ada tes di awal sebelum sampai menerima pelajaran. Karena setelah menerima pembelajaran dan diskusi, kira-kira ada peningkatan tidak pengetahuan sampean ya. Jadi Bu Tika bagikan post testnya. Kemudian sampai kerjakan, waktunya sama 5 menit lagi. Geser ke belakang. Dikerjakan mulai sekarang, waktunya 5 menit. Jangan lupa dikasih nama. Sudah bisa dikumpulkan karena waktu sudah habis. Nah, sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu pembelajaran yang telah kita lakukan atau kita flashback ke belakang. Untuk pembelajaran ini, apa saja yang sudah sampean pelajari? Alat ukur baku dan tidak baku. Kemudian melakukan pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer melalui laboratorium virtual. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah terkait pengukuran. Itu tadi yang sudah kita pelajari. Jika kita simpulkan, apa yang kita simpulkan hari ini? Apa? Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki satuan ukuran. Oh, dengarkan, coba angkat tangan satu-satu. Apa yang simpulan pertama ya dia? Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki satuan ukuran dan angka yang tepat seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan neraca. Sedangkan alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang tidak bisa dijadikan acuan pasti. Kayak perbedaan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kalau alat ukur baku dia memiliki satuan dan angka yang tetap. Kalau alat ukur tidak baku dia tidak punya acuan yang pasti. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dela. Dalam pengukuran suatu benda harus memperhatikan alat ukur yang tepat. Harus memperhatikan alat ukur yang tepat ketika melakukan sebuah pengukuran. Yang terakhir, apa simpulannya ya, Tina? Meter dan mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan maupun kedalaman sebuah benda. Oke, jangka sorong dan mikrometer skrup itu merupakan alat ukur panjang yang tepat jika digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, ketebalan, kedalaman maupun panjang benda. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian, jadi dari video tadi kalau kita kembali lagi, apakah benar jawaban Nabila kalau misalkan tetap digunakan untuk mengukur dengan penggaris? Hasilnya seperti apa? Pasti jawabannya adalah kurang teliti karena memang penggaris itu bukan alat yang tepat untuk digunakan melakukan pengukuran benda-benda yang
sangat kecil. Kemudian yang terakhir alat ukur yang tepat yaitu jarak sorong dan mikrometer. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana kesan-kesan kalian mengikuti pembelajaran dengan laboratorium virtual hari ini? Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah senang. Untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari materi mengenai angka penting dan notasi ilmiah ya. Ya, Bu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan belajar untuk menggapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Baik, Bu. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Doa besar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.